some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-M-I-F-E, right in your side, you will never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-M-I-F-E. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar medan laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Di bangunan di lingkaran merah ini dikatakan adalah bangunan pos komando pasukan Rusia yang ada di sekitar wilayah provinsi Kherson. Kemudian dikatakan MiG-29 Ukraina mengirimkan paket 2 unit GPU-39, yaitu sebuah bom dengan berat 110 kg ke dua lokasi itu. Dan bisa Anda lihat hasilnya, bagaimana 2 unit GPU-39 dengan kit JDAM itu berhasil dengan sangat presisi menghantam pos komando itu. Sudah pasti penghuni di dalamnya merasakan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Pasukan intai Rusia berhasil mendeteksi gedung ini yang terletak di suatu wilayah di kota Kurakhove sebagai markas dari grup FPV Ukraina. Kemudian mereka meminta VKS untuk membom gedung itu. Dan bisa Anda lihat, BOOM! Itu adalah hantaman dari FAB 1500 dengan kit UMPK yang dengan presisi menghantam gedung itu. Tentunya, pasukan Ukraina yang ada di dalamnya kemungkinan besar akan menerbangkan FPV mereka di alam berikutnya. Ini adalah sebuah tank T-80 BVM Rusia yang baru saja ditinggalkan oleh para krunya setelah mendapatkan sengatan dari lebah FPV Ukraina. Kemudian lihatlah bagaimana lebah lainnya membakar T-80 ini untuk mengantisipasi dievakuasi kembali oleh pasukan Rusia. Video berikut ini adalah sebuah IFV Bradley yang menginjak ranjau di jalur yang dilaluinya di perbatasan Kursumi. Panik attack kemudian terjadi. Terlihat Bradley itu menembak ke berbagai arah. Mungkin dia mengira sedang diserang menggunakan RPG dari jarak dekat. Atau mungkin juga di sekitar situ memang ada infanteri Rusia yang sudah terpantau. Namun kemudian ketika dia akan pergi dari lokasi itu, BOOM! Terlihat dia kembali menginjak ranjau di lokasi itu. Tapi sayangnya videonya tidak berlanjut. Jadi kita tidak bisa menilai apakah Bradley ini berhasil keluar dari lokasi itu atau lumpuh di lokasi itu. Video berikutnya, ini adalah serangan dari drone kamikaze bantuan dari Amerika, yaitu Switchblade 600. Pada video ini, Switchblade 600 dikatakan melakukan serangan terhadap sebuah SPH Rusia pada malam hari. Dan hasilnya bisa kita lihat bagaimana SPH yang tidak disebutkan jenisnya itu terlihat menjadi api unggun di parit persembunyiannya itu. Pada video ini merupakan rekaman seorang pro Z yang menunjukkan secara jelas bagaimana seekor buaya Ka-52 Rusia berhasil menjatuhkan sebuah drone Ukraina. Sayangnya tidak diketahui jenis dan tipe dari drone yang berhasil dijatuhkan. Mari kita dengarkan dentumannya.
Нет, потихоньку идет. О, въебал. Смотри! Да ну нахуй! Я снял, слышь? Вот заснял. О, падает, слышь? Вот он падает, пидорас. Перед лесом въебался, он взорвался. Да ну нахуй! Охуеть, блядь. Он уебался, вот упал, смотри, дымогат там какой. Перед лесом он, перед лесом. Перед лесом, смотри. Все, на него летит. Да, я снял. Он прям там дымы, вообще дохуя. Это жестко там, да? Вообще, он жестко, так долго падал. Я вот его засек, блядь. Я красавчик, блядь. Все, поехали домой, пацаны. Pada video ini, kembali kita melihat skenario yang menunjukkan bagaimana sang legend, yaitu Zala Lancet, dicegat dan dijatuhkan oleh lebah jarak jauh Ukraina. Ini adalah pencegatan yang lebih ekonomis dibandingkan menggunakan rudal pertahanan udara. Kemudian video ini menunjukkan bagaimana armada Laut Hitam Rusia terus melakukan penjagaan terhadap aset-aset laut mereka dari serangan drone-drone laut Ukraina. Video ini menunjukkan bagaimana helikopter Mi-8 MATSH menggunakan cannon yang dibawanya menghentikan aksi dari sekitar 3 unit drone laut Ukraina yang sedang berkeliaran di Laut Hitam dan sedang menuju ke aset-aset penting Rusia di wilayah Laut Hitam. Dan ini merupakan cara paling ekonomis untuk menghentikan drone laut Ukraina dan cara paling ekonomis untuk melindungi aset penting Rusia di Laut Hitam. Nampaknya bukan hanya Leo yang suka turu miring, namun tank tercanggih Rusia di medan laga juga mulai suka melakukannya. Video ini menunjukkan bagaimana T-90 Rusia versi kura-kura terlihat terjatuh dan akhirnya turu miring di sebuah parit besar yang ada di suatu wilayah di garis depan. Kemudian terlihat pasukan Ukraina menyengatnya menggunakan 2 lebah FPV. Namun terlihat sengatan itu kurang mantap. Mungkin karena titik hantamannya adalah bagian bawah tank, di mana itu adalah salah satu bagian paling tebal tank, karena untuk melindungi tank dari kemungkinan ledakan ranjau. Sebuah bangunan yang berada di kota Pokrovsk yang dikatakan dijadikan sebagai gudang amunisi oleh pasukan Ukraina disikat menggunakan FAB 1500 oleh VKS Rusia. Bisa Anda lihat bagaimana mengerikannya pemandangan ini. Itu sudah cukup untuk meratakan semua yang ada di sekitarnya dan membuat stok amunisi di lokasi itu menjadi butiran debu atau menjadi tidak berfungsi karena leleh atau rusak terkena hantaman dari FAB 1500. Kemudian kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan supportnya kepada kami melalui Super Thanks sekitar 2 bulan yang lalu. Terima kasih untuk Om Eko Priyatno, Om Dividin Boys, Om Dian Fardiansyah, Om Media Lukman, dan Om Hasan 2777. Maaf baru bisa mengucapkan terima kasih karena kami agak sok sibuk dalam beberapa bulan ini. Anda semua luar biasa omku. Dan mungkin kurang lebih seperti itulah Kamela edisi Selasa 19 November 2024. Berikan komentar Anda.